Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfah Ma'syukoh Wikoyah dari jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang akan mempresentasikan pada praktikum pengendalian proses pada bab 3 tentang penentuan fungsi transfer sistem pengendali, khususnya pada pengendali suhu. Tujuan atau capaian pembelajaran pada bab kali ini yaitu untuk menentukan transfer function atau fungsi hantar masing-masing proses pengendali dengan metode kurva reaksi. Nah, selanjutnya berikut saya munculkan kembali blok diagram untuk pengendali feedback, yang mana pada blok diagram ini terdapat 4 elemen penting. Dan dari 4 elemen penting tersebut, masing-masing elemen memiliki input dan outputnya masing-masing sesuai yang sudah dijelaskan pada bab 2. Nah, pada bab 2 kali ini dipelajari hubungan antara input dan output untuk satu elemen saja, yaitu pada FCE-nya atau final control elemennya yang berupa control valve. Karena hanya meninjau FCE-nya saja, maka untuk FCE input variabelnya adalah %PO dan output variabelnya adalah manipulated variable atau MV-nya. Nah, kalau di bab 3 kali ini ada satu tambahan elemen, yaitu proses. Yakni bukan hanya FCE-nya saja yang akan ditinjau, tetapi ada proses atau alat proses. Maka kalau dari diagram bloknya seperti ini, nanti akan menjadi, kalau dirangkum diagram bloknya akan menjadi seperti di samping ini, sehingga yang menjadi inputnya adalah %PO dan outputnya adalah PV atau %PV-nya. Jadi pada bab 3 kali ini FCE dan proses itu dua elemen tersebut digabung dan diamati menjadi satu elemen. Dan di bab 3 ini disturbance-nya itu tidak dipakai. Sehingga pada bab 3 kali ini masih mempelajari hubungan input dan outputnya mengenai bagaimanakah respon output yang dinyatakan dalam %PV-nya jika diberikan perubahan input yang dinyatakan dalam %PO, sehingga untuk mengetahui bagaimanakah hubungan input dan output mengenai perubahan inputan terhadap respon output ini dapat diketahui dengan menyusun fungsi transfer atau dengan lambang GS, yang mana S di sini menunjukkan bahwa persamaan ini ditulis dalam persamaan Laplace. Nah, GS atau fungsi transfer adalah perbandingan output S terhadap input S, di mana output kita sebut sebagai Y dan input disebut sebagai X-nya. Karena dinyatakan dalam persamaan Laplace, maka rumusnya menjadi GS sama dengan YS per XS. Sehingga apabila dihubungkan dengan diagram blok yang di atas di sini, yang menjadi inputan adalah %PO-nya, kemudian yang menjadi outputnya di sini adalah %PV jika dihubungkan dengan diagram blok yang di atasnya ini. Fungsi transfer atau GS di sini memiliki manfaat. Yang pertama, fungsi transfer ini digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu antara input dan output atau hubungan antara sebab dan akibatnya. Kemudian yang kedua, dari fungsi transfer ini dapat mendeskripsikan karakter dari prosesnya, yaitu dinamis karena pada proses ini berubah setiap waktunya. Kemudian yang ketiga, dari manfaat fungsi transfer ini dapat mempelajari bagaimana perilaku proses dengan cara merubah input, maka akan mengetahui bagaimana respon outputnya. Perubahan input yang kita lakukan pada bab 3 ini untuk mengetahui bagaimana sistem merespon adanya perubahan yang diberikan, sebaik apa sistem itu dalam merespon perubahan, dan bagaimanakah outputnya setelah diberikan perubahan input.
Perubahan input di sini memiliki 3 macam. Jadi perubahan input ini dapat diberikan dengan melakukan fungsi step atau fungsi impuls atau fungsi rem. Yang mana masing-masing fungsi ini memiliki bentuk grafiknya atau bentuk kurvanya yang berbeda-beda. Nah, sedangkan untuk pada bab 3 kali ini perubahan input yang digunakan yaitu menggunakan fungsi step, yaitu secara tiba-tiba kita mengganti inputnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi transfer ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara input dan output mengenai perubahan inputnya, maka terdapat cara untuk mendapatkan data-data untuk menyusun sebuah fungsi transfer. Nah, nanti pada praktikum akan diminta yang pertama itu menginputkan persen PO1 yang akan mendapatkan persen PV1. Yang mana persen PV1 ini merupakan PV konstan pada saat menginputkan persen PO1 tadi. Kemudian catat nilai persen PV-nya. Yang kedua, berikan perubahan persen PO dari persen PO1 menjadi persen PO2. Lalu di praktikum nanti akan menyalakan stopwatch dan catat perubahan persen PV-nya sampai didapatkan persen PV yang konstan. Yang mana persen PV yang konstan ini nanti disebut sebagai persen PV2. Sehingga dari perlakuan praktikum ini mendapatkan data yang pertama yaitu persen PO1 yang menghasilkan persen PV1, kemudian persen PO2 yang menghasilkan persen PV2, kemudian didapatkan nilai persen PV setiap waktu sampai didapatkan PV konstan yaitu persen PV2. Maka dari nilai persen PV setiap waktu ini dibuat grafik persen PV terhadap waktu sehingga nanti dapat ditentukan fungsi transfernya. Dan pada praktikum kali ini akan mencari fungsi transfer untuk orde yang pertama atau FTOP. Nah, fungsi transfer orde pertama ini mempunyai 2 jenis persamaan, yaitu ada yang tanpa datetime dan ada yang dengan datetime. Yang tanpa datetime itu persamaannya sama dengan GS sama dengan KP per tau S plus 1, yang dengan datetime itu GS sama dengan KPE pangkat tau DS per tau S plus 1. Nah, di sini karena ada 2 persamaan yang berbeda, maka untuk grafiknya itu juga berbeda antara yang tanpa datetime dan dengan datetime. Ini adalah bentuk grafiknya. Kalau yang datetime itu seperti ini, kalau yang dengan datetime itu seperti ini. Nah, karena di sini ini merupakan suatu grafik gabungan antara input dan output, maka dalam satu grafik ini di sini yang berwarna merah merupakan persen PO dan yang warna biru ini merupakan nilai dari persen PV-nya. Yang mana tadi itu untuk sumbunya, yang sumbu X-nya itu yaitu waktu bisa menit atau detik, kemudian sumbu Y-nya itu persen PO atau persen PV. Nah, dalam satu grafik ini itu dapat memecah menjadi kurva input dan kurva output, yang mana pada kurva inputnya itu sumbu Y-nya adalah persen PO dan kurva outputnya sumbu Y-nya itu adalah persen PV. Nah, dari persamaan GS sama dengan YS per XS yang di awal tadi terdapat 3 simbol baru yang didapatkan dari persamaan ini. Yang pertama yaitu ada KP sebagai gain, yaitu bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau persen PV yang terjadi atas perubahan input atau persen PO. Yang kedua ada tau atau tau P sebagai time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan proses atau output untuk mencapai kondisi steady state setelah dilakukan perubahan input. Kemudian yang ketiga ada tau atau bisa disebut dengan theta atau tau D sebagai dead time, yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input.
Nah, dari kurva output yang dihasilkan tadi itu dapat menghitung KP, tau, dan tau D. Sehingga nanti dari perhitungan tersebut memperoleh nilai fungsi transfernya. Yang mana fungsi transfer di sini atau untuk mencari perhitungan KP, tau, dan tau D ini didapatkan dari 3 metode. Sebelum lanjut dalam 3 metode tersebut, di sini ada rumusnya yang mana KP di sini sama dengan delta CS per delta persen PO, yang mana dari delta CS ini rumusnya merupakan persen PV2 min persen PV1. Kemudian kalau delta persen PO itu sama dengan persen PO2 min persen PO1. Ini untuk mencari KP-nya. Kemudian tau P ini didapatkan dari membuat garis singgung sedekat mungkin dari titik belok kurva. Sedangkan tau D didapatkan dari kurva dengan melihat garis horizontal sebelum titik belok. Nah, untuk tau dan tau D di sini nanti akan dijelaskan pada pengaplikasiannya dalam lembar kerja mahasiswa, karena di antara beberapa metode yang 3 tersebut terdapat sedikit perbedaan dalam mencari tau dan tau D-nya. Nah, pada metode pertama, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Ini untuk langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan titik belok sebagai permulaan garis singgung. Kemudian, buatlah garis singgung sedekat mungkin dengan kurva reaksi. Ini langkah keduanya, membuat garis ini seperti ini. Kemudian yang ketiga, buat titik pertemuan antara garis singgung dengan garis persen PV2. Kemudian, tarik garis vertikal menuju sumbu X bagian bawah. Ini langkah yang ketiga. Kemudian yang keempat, garis sepanjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X adalah tau P dan garis sebelum titik belok adalah tau D. Ini tau D, di sini ada tau D, kemudian yang di sini yaitu tau atau tau P. Kemudian pada metode yang kedua, langkah yang pertama yaitu buat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2 sebagaimana pada metode 1 tadi. Ini setelah didapatkan kurva tentunya. Kemudian yang kedua yaitu mencari titik potong dengan cara persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Kemudian dari titik potong ini buatlah garis horizontal sampai memotong kurva. Nah, dihitung dulu titik potongnya berapa. Nah, di contoh ini titik potongnya itu nanti biasanya diukur dengan penggaris. Nanti saya akan jelaskan pada pengaplikasian lembar kerja mahasiswa. Nah, di sini contohnya titik potongnya dihasilkan itu sekitaran di sini. Jadi dibuat garis ini pada langkah kedua. Kemudian yang ketiga, buat garis lurus vertikal dari garis potong sampai ke sumbu X bagian bawah. Ini untuk yang langkah ketiga. Kemudian garis sepanjang titik belok ini sampai titik perpotongan sumbu X adalah tau P dan garis sebelum titik belok adalah tau D. Ini tau D-nya, kemudian ini tau atau tau P-nya. Dan yang metode terakhir yaitu metode ketiga, caranya itu cukup berbeda dari metode 1 dan metode 2 tadi. Yang mana langkah pertamanya setelah ditemukan kurvanya yaitu mencari titik 1 dan titik 2 dengan cara T1 sama dengan persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS. Kemudian T2-nya sama dengan persen PV1 ditambah 0,632 ditambah delta CS. Nah, sudah dihitung T1 dan T2-nya, kemudian nanti menggunakan skala dari penggaris juga. Nanti juga saya akan jelaskan di LKM.
Nah, T1-nya misalkan di contoh ini ditemukan di sini. Jadi nanti dibuat garis putus-putus sampai mana ini untuk memotong kurva yang dihasilkan, kemudian ditarik garis ke bawah. Nah, ini sebagai T1-nya. Kemudian demikian juga dengan cara untuk menentukan titik T2-nya dalam kurva ini. Misalkan T2-nya di sini, nanti di sini juga akan dibuat garis putus-putus. Kemudian setelah memotong kurva ini ditarik ke bawah. Nah, ini sebagai nilai T2-nya. Nah, kemudian yang kedua, hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik T1 dan T2-nya. Perhitungan ini dimulai saat melakukan perubahan input. Nah, kalau di metode 2 dan 1 tadi, untuk mencari tau dan tau D-nya itu menggunakan kurvanya, dianalisis dengan kurvanya. Nah, untuk metode 3 kali ini, tau dan tau D-nya itu dilakukan dengan cara perhitungan, yang mana tau atau tau P-nya itu dengan rumus 3/2 dikali T2 min T1. Kemudian untuk tau D-nya di sini rumusnya adalah sama dengan T2 min tau. Demikianlah untuk teori pengantar dalam pengerjaan lembar kerja mahasiswa. Selanjutnya saya akan membahas tentang lembar kerja mahasiswa pada bab 3 kali ini, khususnya pada pengendali suhu. Nah, pada lembar kerja mahasiswa khususnya bab 3 tentang penentuan fungsi antar sistem pengendali, khususnya pengendali suhu, sesuai dengan yang dijelaskan tadi, diperoleh data pengamatan dari persen PO1 sebanyak 10%, sehingga didapatkan data perubahan persen PV-nya per waktunya atau setiap waktunya, dan didapatkan persen PO2 sebanyak 50%, sehingga dari data tersebut didapatkan persen PV1 sebanyak 36,9% dan persen PV2 sebanyak 44%, sehingga dari sini diperoleh delta persen PO sebanyak 40, kemudian delta persen PV-nya sebanyak 7,1. Nah, kemudian dari data hasil pengamatan kali ini, yang pertama dibuat kurva persen PV terhadap waktu untuk metode yang pertama. Nah, sebelum dilakukan sesuai dengan metode yang pertama, tentunya menginputkan data yang tadi untuk dibuat kurva ini, yang mana dari data tersebut yang menjadi sumbu X-nya di sini adalah T, dan yang menjadi sumbu Y-nya adalah persen PV. Nah, yang pertama untuk metode 1 yaitu buat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Nah, ini untuk cara yang pertamanya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan titik belok sebagai permulaan garis singgung. Kemudian, buatlah garis singgung tersebut sedekat mungkin dengan kurva reaksi. Nah, ini untuk yang cara kedua pada metode 1. Kemudian yang ketiga, buat titik pertemuan antara garis singgung dengan garis persen PV2. Kemudian, tarik garis vertikal menuju sumbu X bagian bawah. Nah, ini untuk yang ketiga. Maka dari kurva yang didapatkan ini dapat menentukan nilai KP, tau, dan tau D-nya jika ada. Yang pertama, kita akan menentukan nilai KP-nya, yang mana KP sama dengan delta CS per delta persen PO. Nah, delta CS di sini yaitu dapat diperoleh dari persen PV2 dikurangi persen PV1, sehingga didapatkan hasil 7,1%. Nah, kemudian delta persen PO ini diperoleh dari persen PO2 dikurangi persen PO1, didapatkan hasil 40%, sehingga KP-nya di sini sama dengan 0,1775. Nah, setelah menentukan KP di sini, kemudian menentukan tau.
Tau di sini adalah garis sepanjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X. Nah, ini. Berarti ini ya untuk titik perpotongan sampai titik perpotongan sumbu X-nya. Nah, ini untuk nilai taunya. Nah, sedangkan untuk tau D di sini yaitu garis sebelum titik belok. Karena di sini tidak ada garis sebelum titik belok, maka untuk kurva dengan metode satu ini tau D-nya tidak ada. Nah, dari menentukan nilai KP, tau dan tau D tadi, sehingga dapat menentukan fungsi transfernya. Yang mana fungsi transfer di sini atau disebut dengan GS sama dengan KP per tau S plus 1. KP-nya tadi didapatkan sebesar 0,1775, kemudian tau atau tau S-nya di sini sebanyak 12 plus 1, sehingga diperoleh fungsi transfer atau GS-nya itu sama dengan 0,016538461. Nah, kemudian sama tadi dengan cara menginputkan kurva, menginputkan data pengamatan tadi, sehingga diperoleh kurvanya juga seperti ini. Kemudian pada kali ini yaitu kurva persen PV terhadap waktu untuk metode yang kedua. Pada metode yang kedua, yang pertama yaitu sama seperti dengan metode 1, membuat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV1, pada persen PV2. Nah, ini untuk langkah yang pertamanya. Kemudian, cara yang kedua, pada metode kedua, mencari titik potong dengan cara titik potongnya, ini untuk perhitungan titik potongnya, yaitu dengan cara persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Sehingga tadi dari persen PV1-nya dan yaitu 36,9 ditambah 0,632 dikali 7,1 didapatkan hasil 41,3872. Nah, dari hasil titik potong ini, kemudian dari titik potong tersebut buatlah garis horizontal sampai memotong kurva. Nah, tadi kan itu didapatkan 41,3872. Nah, dengan cara menggunakan skala pada penggaris kali ini, sehingga dapat diukur atau diperkirakan nilai dari 41,3872 itu berada di sini. Sehingga dibuat garis horizontal sampai memotong kurva. Nah, ini untuk langkah yang kedua dengan mencari titik potongnya. Kemudian yang ketiga, buat garis lurus vertikal dari garis potong sampai ke sumbu X bagian bawah. Nah, ini untuk yang ketiga. Nah, sama dengan cara pada metode 1 tadi. Dari kurva tersebut dapat diperoleh untuk menentukan KP, tau dan tau D-nya jika ada. Yang pertama di sini KP. Nah, rumus dari KP untuk metode 2 ini berbeda dengan yang KP pada metode 1 ini, metode 1 tadi, yang mana KP pada metode 2 di sini adalah persen PV1 plus 0,632 kali delta CS, atau bisa dengan titik potongnya di sini dibagi dengan delta persen PO-nya. Sehingga di titik potong itu didapatkan hasil 41,3872. Nah, ini 3872. Kemudian dibagi dengan delta persen PO, yaitu sama dengan 40, sehingga diperoleh KP sama dengan 1,03456. Nah, sesuai dengan sama kayak pada metode 1 tadi, nilai taunya ini didapatkan dari hasil pengukuran penggaris juga. Di sini dapat diperkirakan atau diukur dengan penggaris dengan membaca skalanya, yaitu sebanyak 12. Nah, dan untuk tau D-nya juga tidak ada.
Nah, sama juga kayak pada metode 1 tadi, dapat menentukan fungsi transfernya, yaitu GS sama dengan KP per tau S plus 1, yang mana KP-nya tadi diperoleh 1,03456 dibagi tau S-nya atau taunya sama dengan 12 plus 1, sehingga diperoleh fungsi transfer pada kurva dengan metode 2 sebanyak 0,07958153846. Nah, pada yang ketiga juga dibuat kurva yang sama, namun di sini perlakuannya adalah kurva pada persen PV terhadap waktu untuk metode yang ketiga. Untuk metode yang ketiga, sebelumnya itu cara membuat kurvanya sama kayak pada metode 1, metode 2 tadi. Untuk yang pertama yaitu mencari titik T1 dan T2-nya. Nah, ini untuk mencari perhitungan untuk mencari titik T1 dan T2-nya, T1 sama dengan persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS, sehingga diperoleh nilai 38,9093. Dan T2-nya dengan rumus persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS, sehingga diperoleh sama dengan 41,3872. Kemudian dari titik potong itu buatlah garis horizontal sampai memotong kurva juga. Nah, kembali menggunakan penggaris lagi, untuk T1-nya itu sama dengan 38,9093, kiranya itu ada di sini. Kemudian ini dibuat garis horizontal atau garis horizontal dengan putus-putus atau tidak, itu tidak apa-apa, sampai memotong kurva. Nah, ini kemudian ditarik ke bawah. Nah, di sini sebagai T1-nya. Kemudian sama juga dengan nilai T2-nya tadi, dibuat dengan hasil T2-nya itu sama dengan 41,3872. Kira-kiranya ada di sini, dibuat garis horizontal sampai memotong kurva dan ditarik ke bawah, yaitu sebagai T2-nya. Nah, kemudian yang kedua, hitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik T1 dan T2. Perhitungan tersebut dimulai saat melakukan perubahan input. Nah, dari kurva yang dihasilkan pada metode 3 kali ini juga dapat menentukan KP, tau, dan tau D-nya jika ada dengan menggunakan metode 3. Namun pada metode 3 kali ini, yang biasanya tau dan tau D-nya tadi itu diperoleh dari melihat kurvanya, namun pada metode 3 kali ini terdapat rumus atau perhitungan tersendiri untuk mencari tau dan tau D-nya. Yang pertama, kita akan menentukan KP terlebih dahulu. Rumus KP-nya sama kayak pada metode 1 tadi, yaitu delta CS per delta persen PO, yaitu sama dengan 7,1% dibagi 40%, diperoleh hasil yang sama dengan metode 1, yaitu 0,1775. Nah, kemudian sudah menekan KP, terus untuk pada metode 3 kali ini, yang tadi itu sudah caranya berbeda untuk menentukan tau dan tau D-nya, sehingga untuk metode 3, taunya ini didapatkan dari hasil 3/2 dikali T2 min T1. Nah, ini untuk T2 dan min T1-nya tadi dari data ini, sehingga taunya itu diperoleh 3,71685. Nah, dan untuk tau D-nya di sini yaitu T2 dikurangi nilai taunya. Ini sehingga diperoleh nilai taunya itu 3,71685 dan tau D-nya itu dengan nilai 37,67035.
Nah, juga sama dari hasil menentukan nilai KP, tau dan tau D-nya. Tadi juga diperoleh fungsi transfernya. Rumusnya tetap sama, yaitu GS sama dengan KP per tau S plus 1, yaitu KP-nya diperoleh 0,1775 dan tau S-nya diperoleh sebanyak 3,71685. Ini ditambah 1 sehingga diperoleh nilai fungsi transfernya atau GS-nya, yaitu sebanyak 0,0376310464. Nah, kemudian sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.